Okay, let's go. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke guys, kembali lagi di channel kami, channel yang penuh edukasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara membuat dan menghitung penjadwalan Vivo. Menggunakan bahasa C untuk teman-teman yang kepo, mari simak video video berikut. Pertama, kita akan membagi file menjadi 3 bagian, yaitu header H, main C, dan source C. Pada bagian header H akan kita isikan kode dengan seperti ini. Nah, untuk kode ini adalah pendahuluan dari program. Kami mendefinisikan sebuah tipe data baru yang disebut proses, yang memiliki 3 anggota, PID, yaitu identifier proses, kedatangan untuk waktu kedatangan, dan burst durasi eksekusi. Nah, fungsi-fungsi yang dideklarasikan di sini adalah yang pertama, masukkan antrian. Nah, ini untuk menambahkan sebuah proses ke dalam antrian. Yang kedua adalah ambil dari antrian untuk menghapus proses dari antrian. Yang ketiga, cetak Gantt chart. Untuk cetak Gantt chart yang biasanya digunakan untuk memvisualisasikan penjadwalan proses. Lalu penjadwalan Vivo, fungsi utamanya yang menerapkan algoritma penjadwalan first in, first out Vivo untuk penjadwalan proses. Jadi ini adalah kerangka dasar dari program yang akan mengelola proses-proses menggunakan algoritma Vivo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai main. Yang pertama ada include header.h, menunjukkan bahwa program ini mengikut sertakan file header bernama header.h yang telah dijelaskan tadi. File header ini kemungkinan berisi prototipe fungsi atau deklarasi lain yang diperlukan oleh program. Lalu ada fungsi main. Itu adalah titik masuk program. Fungsi ini mendeklarasikan 2 variabel integer, yaitu n dan i. Fungsi ini mencetak informasi header terkait algoritma Vivo. User diminta untuk memasukkan jumlah proses n dan nilai tersebut dibaca menggunakan scanf. Layar dikosongkan menggunakan sistem CLS. Lalu di sini ada if untuk memeriksa apakah n kurang dari atau sama dengan 10 atau lebih dari 10. Jika kondisi terpenuhi, program mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai 1, menandakan adanya kesalahan. Selanjutnya, program mengalokasikan memori untuk sebuah array dari struktur proses. Diasumsikan, didefinisikan di tempat lain dalam kode. Ukuran memori yang dialokasikan adalah n bintang size of process. Jika alokasi memori gagal, program mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai 1. Program melakukan iterasi sebanyak n kali yang telah dimasukkan oleh user tadi. Meminta pengguna memasukkan detail proses, ID, waktu kedatangan, dan waktu burst untuk setiap proses. Detail proses disimpan dalam array antrian. Program memeriksa apakah realokasi memori diperlukan. Program memanggil fungsi cetak Gantt chart. Di sini ada tulisan dan antrian n dan penjadwalan Vivo dan antrian n. Fungsi-fungsi ini kemungkinan menangani pencetakan Gantt chart dan implementasi algoritma penjadwalan Vivo. Lalu ada free antrian. Program membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk array antrian. Lalu ada return 0, penutup program. Program mengembalikan nilai 0 untuk menandakan eksekusi yang berhasil. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang source.c. Ini untuk pertama yaitu untuk void masukkan antrian, proses antrian int akhir proses. Nah, ini adalah definisi fungsi untuk masukkan antrian. Fungsi ini memasukkan proses P ke dalam antrian yang direpresentasikan sebagai array dinamis. Dengan parameter antrian adalah pointer ke pointer yang menunjukkan ke antrian akhir. Nah, ini untuk pointer ke indeks terakhir antrian, dan P adalah proses yang akan dimasukkan.
Nah, selanjutnya yaitu proses ambil dari antrian. Proses antrian INT depan. Nah, ini adalah definisi fungsi untuk ambil dari antrian. Fungsi ini mengambil proses dari depan antrian yang direpresentasikan sebagai array dinamis. Parameter antrian adalah pointer ke pointer yang menunjukkan ke antrian, dan depan adalah pointer ke indeks depan antrian. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk void cetak Gantt chart. Proses antrian INTN. Nah, ini adalah definisi fungsi cetak Gantt chart. Fungsi ini mencetak Gantt chart yang menampilkan urutan proses yang dieksekusi dalam waktu tertentu dengan parameter antrian. Nah, ini parameter antrian ini adalah pointer ke pointer yang menunjukkan ke antrian, dan N adalah jumlah proses dalam antrian. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada INT depan sama dengan 0, INT belakang sama dengan N, INT waktu sama dengan 0. Nah, ini inisialisasi variabel lokal dengan depan dengan nilai 0 dan belakang dengan nilai N, dan waktu dengan nilai 0. Dan selanjutnya yaitu printf Gantt chart. Nah, ini untuk mencetak judul Gantt chart-nya itu, dan print dalam kurung plus per N. Nah, ini untuk header dari Gantt chart-nya. Jadi nanti outputnya itu ada Gantt chart, terus nanti berupa ada headernya. Dan selanjutnya itu untuk for I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Nah, ini untuk perulangan atau looping untuk mencetak proses dalam Gantt chart. Setiap literasi proses diambil dari antrian dan dicetak dalam Gantt chart. Nah, selanjutnya yaitu proses saat ini ambil dari antrian, dalam kurung antrian dan depan. Nah, ini untuk mengambil proses dari depan antrian dan menyimpannya dalam variabel yang disebut variabel saat ini. Nah, ini untuk selanjutnya if sama dengan if dalam kurung waktu kurang dari saat ini dikali kedatangan. Nah, ini jika waktu saat ini lebih kecil dari waktu kedatangan proses saat ini, maka cetak itu diberi nama idle. Nah, dan update waktu ke waktu kedatangan proses tersebut. Dan selanjutnya yaitu for J sama dengan 0, J kurang dari saat ini, dan burst J++. Nah, ini untuk perulangan untuk mencetak proses dalam Gantt chart sebanyak burst time yang dimasukkan dalam proses tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu waktu plus sama dengan saat ini burst. Nah, ini untuk update waktu dengan menambahkan burst time proses saat ini. Dan yang terakhir yaitu printf terus plus per N. Nah, ini untuk mencetak garis penutup dari Gantt chart. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan teman saya yaitu Mas Rian. Ya, saya akan melanjutkannya. Untuk inisialisasi variabel depan dan belakang digunakan untuk mengatur antrian FIFO. Waktu digunakan untuk mencetak waktu saat ini dalam penjadwalan. Total waktu tunggu dan total waktu putar digunakan untuk menghitung total waktu tunggu dan total waktu putar proses. Pengaturan output mencetak header untuk tabel output yang akan menampilkan detail proses. Literasi antrian. Selama antrian tidak kosong, ambil proses saat ini dari antrian. Periksa jika waktu saat ini kurang dari waktu kedatangan proses saat ini. Jika iya, perbarui waktu saat ini dengan waktu yang kedatangan proses tersebut. Hitung waktu tunggu, waktu selesai, waktu putar, dan waktu menunggu untuk proses saat ini. Tambahan waktu tunggu dan waktu putar proses saat ini ke total waktu tunggu dan total waktu putar. Cetak detail proses saat ini, perbarui waktu saat ini dengan waktu selesai proses saat ini. Untuk output rata-rata, setelah iterasi selesai, cetak rata-rata waktu tunggu dan rata-rata waktu putar dari semua proses dalam antrian. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma penjadwalan FIFO untuk mengatur proses dalam antrian. Baik, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara menjalankan program yang telah kita buat tadi. Untuk langkah pertama, kita klik compile and run. Setelah konsol datang, maka kita akan memasukkan jumlah proses yang ingin kita masukkan ke dalam program. Di sini akan saya pilih 5. Lalu akan diminta untuk memasukkan ID proses, waktu kedatangan, dan waktu burst untuk proses yang pertama. Di sini akan saya masukkan ID prosesnya 1, lalu waktu kedatangannya 2, dan waktu burstnya 3.
Lalu selanjutnya untuk proses kedua akan saya masukkan 2, 3, 4. Proses ketiga akan saya masukkan dengan 3, 4, 5. Untuk proses keempat 4, 5, 1. Untuk proses kelima akan saya masukkan 5, 3, 2. Mari kita lihat kalau di enter. Nah, ini akan keluar tampilan seperti ini, yaitu Gantt chart-nya. Untuk ini ada idle-nya dulu karena kita mulai dari arrival time 2. Jadi ada idle-nya lalu baru masuk ke P1. Nah, di sini P1-nya ada 3 kotaknya karena burst time-nya yang kita masukkan adalah 3. Di sini ada 3, P1, 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 dan juga untuk P2, P3, P4, dan P5 juga seperti itu. Nah, untuk tampilan tabelnya seperti ini, P1, P2, P3, P4, P5, arrival time, burst time, sesuai yang kita inputkan tadi. Nah, di sini telah dihitung completion time-nya. Untuk P1 completion time-nya 5, P2 9, P3 14, P4 15, P5 17. Untuk turnaround time-nya P1 3, P2 6, P3 10, P4 10, P5 14, dan wait time-nya P1 0, P2 2, P3 5, P4 9, P5 12. Nah, telah dihitung juga rata-rata waiting time-nya yaitu 5,60 ms dan rata-rata turnaround time-nya 8,60 ms. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Ayo bareng tapi. Sekian dari kelompok kami. Oke. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Meanwhile, in our universe. Tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk Program salah typo. compile and run. Nah, malah error sih, bro. Di sini saya akan mengenai